Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat 9. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, manusia pada prinsipnya itu sangat suka membangun identitasnya atau membuktikan siapa dirinya di antara orang lain. Apapun yang mendukung bangunan tersebut akan dia cari. Itulah mengapa orang-orang Batak selalu berbicara, anakku harus lebih baik daripada aku, anakku harus lebih tinggi. Sebenarnya tidak ada yang salah, tapi menariknya bagaimana jika semua yang ada dalam diri kita ini kita jadikan sebagai perbandingan atau juga pertandingan. Apapun aku harus membuktikan aku lebih baik daripada orang lain. Bagaimana kalau tidak? Sehingga ketika kita berbicara tentang kelebihan, orang akan berkata, apalagi aku. Ketika kita berbicara kesusahan, kita juga tidak mau kalah. Kita akan mengatakan, apalagi aku. Nah, orang-orang yang nyaman akan hal itu, bayangkan bisa sampai membawa pertandingan, pembentukan diri itu pada hal-hal rohani. Misalnya ketika kita berbicara tentang berkat, apa yang kuterima adalah berkat dari Tuhan. Dan itu membuat aku lebih baik atau berbeda dari kalian. Dan orang akan berlomba-lomba datang kepada Tuhan hanya untuk membuktikan bahwa dia lebih baik. Bisa kita ingat misalnya ada seorang ibu yang datang kepada Yesus. Dia meminta kepada Yesus, Yesus nanti ketika engkau sudah masuk dalam kerajaanmu, ingat dua anakku ini. Harus engkau tempatkan salah satu di kanan atau di kiri, atau pokoknya mereka harus lebih duluan dari yang lain. Ini bukan berbicara tentang kita, tapi berbicara tentang saya di antara kita. Nah, semua yang kita miliki saat ini adalah kasih karunia atau anugerah dari Tuhan, apapun itu. Sehingga tidak baik ketika kita menjadikan kasih karunia Tuhan sebagai kelebihan terhadap orang lain. Ketika kita terberkati karena kesehatan, bukan berarti kita lebih hebat, lebih unggul dari mereka yang terganggu kesehatannya. Ketika kita lebih memiliki atau rezeki lebih dari yang lain, bukan berarti itu kehebatan kita dibanding yang lain. Semua itu adalah kasih karunia dan untuk kasih karunia. Jika orang diberkati oleh Tuhan, maka itu bukan hanya untuk disyukuri, tapi untuk diteruskan supaya melalui dia orang merasakan kebaikan Tuhan. Supaya melalui dia orang merasakan bahwa Tuhan itu baik. Nah, menariknya orang-orang Yahudi di zaman Perjanjian Baru atau khususnya di jemaat Efesus, mereka sangat suka menonjolkan siapa dirinya dan menganggap itu sebagai jaminan keselamatan. Mereka melakukan tradisi, mereka melakukan tradisi sunat ataupun kedagingan, semua mereka lakukan sampai mereka yakin mereka akan selamat karena hal itu. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan datang kepada mereka bahwa keselamatan itu adalah karena iman. Itu adalah anugerah. Sehingga jangan ada yang bermegah. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini coba kita berefleksi. Apa kasih karunia yang sudah kita terima dari Tuhan? Saya yakin banyak. Apa kasih karunia yang sudah diberikan Tuhan kepada orang lain? Mungkin beragam. Tapi mari jangan membandingkan. Jangan pernah melihat kasih karunia Tuhan kepada orang lain. Itu urusan mereka kepada Tuhan. Tapi lihatlah apa kasih karunia Tuhan kepada kita dan syukurilah.
Dan semua kasih karunia itu tidak boleh selesai di kita, tapi itu harus kita pakai juga untuk memuliakan Tuhan atau untuk merangkul orang-orang lain. Pernahkah kita melihat misalnya orang-orang jahat atau orang-orang berdosa menurut kita berbicara tentang surga? Mereka membayangkan surga. Tentunya surga yang mereka bayangkan itu adalah surga yang aneh. Bayangkan orang berdosa, orang yang sedang melakukan kejahatan, membayangkan tentang kerajaan Allah. Pasti kerajaan Allah yang mereka bayangkan itu adalah kerajaan Allah yang menurut pikiran mereka. Sehingga ketika orang-orang yang Yahudi di Efesus berbicara tentang keselamatan sambil mereka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, percayalah keselamatan yang mereka bayangkan itu bukan keselamatan yang benar. Jadi ketika kita berbicara tentang kerajaan Allah, keselamatan, pastikan kita juga adalah orang yang benar. Karena keselamatan yang dibawa oleh Yesus itu bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu, bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Semoga setiap anugerah yang kita terima itu tidak menjadi pertandingan yang kita pakai terhadap orang lain. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami mendengarkan firman Tuhan yang menyadarkan kami bahwa segala yang ada dalam hidup kami adalah anugerah atau kasih karunia dari Tuhan. Bila mana Tuhan memberikan berkat kepada kami, biarlah kami memakainya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kami memakainya sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Berkati kami Tuhan. Kami akan mau memulai langkah kami di pagi hari ini. Biarlah Tuhan menjaga kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.